selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anak, hari ini kita bertemu lagi di tanggal 12 Desember 2021. Hari ini Bu Guru akan bercerita kepada kalian tentang kisah Salabah. Namun sebelumnya, Ibu bertanya dulu nih sama kalian. Kira-kira pelajaran kemarin pelajaran apa anak-anak? Tentang apa ya? Ada yang masih ingat tidak? Oh iya, tentang kisah Alqamah ya? Kisah Alqamah. Oke. Ada yang tahu bisa menjelaskan? Baik. Terima kasih anak-anak. Sebelumnya Ibu akan absen dulu kalian. Apakah hari ini ada yang tidak sekolah? Ada yang sakit? Alhamdulillah semuanya pada sehat, semuanya hadir. Baik anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang literasi membaca. Sebelum Ibu menjelaskan tentang literasi membaca, apakah anak-anak semua tahu apa itu literasi membaca? Apa? Gemar membaca? Iya, ada lagi? Siapa lagi yang mau menjawab? Baik, Ibu sekarang akan bercerita tentang kisah Salabah. Di sini ada beberapa gambar yang bisa anak-anak lihat tentang Salabah. Oke, Salabah Ibnu Hatib Al-Anshori adalah contoh orang yang gagal menjaga sikap istiqomahnya. Dia membuat Allah geram atas sifat kikirnya. 4 ayat diturunkan Allah untuk mengingatnya dan mengingatkan umat muslim lainnya di seluruh penjuru dunia. Suatu hari Salabah dikisahkan datang menghadap Rasulullah tanpa basa-basi. Dia minta Rasulullah untuk memohon kepada Allah supaya dia dianugerahi rezeki. Namun Rasulullah menolak permintaan tersebut. Meskipun demikian, Salabah tidak bosan-bosan mendesak Rasulullah untuk memenuhi maunya. Doakanlah kepada Allah agar dia memberi harta kekayaan kita Salabah. Meski kerap ditolak, Salabah memohon sekali lagi. Namun, kali ini pun Rasulullah menolak kembali. Apakah kamu tidak senang menjadi manusia seperti Nabi Allah? Demi zat yang menguasai diriku, andaikan aku ingin agar gunung itu berjalan di sampingku sebagai emas dan perak, niscaya ia melakukannya, tutur Rasulullah. Untuk menurunkan hati Rasulullah, Salabah kemudian mengucapkan sumpahnya. Demi zat yang telah mengutusmu dengan hak, jika engkau memohon kepada Allah, lalu Dia memberikan harta kekayaan, niscaya aku akan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya di jannah. Rasulullah memegang janji Salabah. Dia akhirnya mengamini keinginan Salabah dan doa untuk Salabah agar Allah memberikannya rezeki dan memberkahnya. Ya Allah, anugerahkan harta kekayaan kepada Salabah, ujar Nabi. Allah memenuhi doa Rasulullah sehingga akhirnya Salabah mendapatkan seekor unta dan domba. Salabah sangat senang. Setiap hari dia berusaha menggemukkan ternaknya, membuat ternaknya bisa menghasilkan susu yang banyak untuk bisa dijual. Salabah masih teguh bersikap istiqomah saat menemui panggilan jihad pada perang Badar. Aduh, celaka. Salabah tuturnya. Salabah juga bersikap kikir. Dia menghindari kewajiban berzakat. Ini hanyalah pajak. Ini adalah semacam pajak. Aku tidak tahu apa ini. Pergilah sehingga selesai tugasmu, nanti kembali lagi kepadaku. Elak Salabah kepada utusan Rasulullah. Kabar ini sampai ke telinga Nabi dan membuatnya membuatnya usar. Maka Allah kembali menurunkan firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 75-77 yang berisi sindiran kepada orang-orang yang sebelumnya berikrar akan menyedekahkan sebahagian harta jika dikaruniai oleh Allah berupa kekayaan. Tetapi setelah diberi kekayaan, mereka justru menjadi kikir dan berpaling karena sikap seperti itu. Allah kemudian menanamkan kemunafikan pada hati mereka sampai tiba ajal, sebab mereka telah memungkiri ikrar dan berdusta. Demikianlah kisah-kisah keistiqomahan dalam Al-Quran. Sikap istiqomah membawa para pelakunya menjadi penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya dan mereka menikmati ganjaran atas semua amal. Perbuatannya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita.
Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 13-14. Nah, baik anak-anak, itulah tadi cerita yang ibu ceritakan kepada kalian yang berjudul Kisah Salabah. Anak-anak, ada yang belum paham? Ada yang kurang mengerti? Kira-kira kalian bisa tidak menyimpulkan apa isi dari cerita Kisah Salabah ini? Dan atau amanat yang bisa kita petik dari cerita ini apa? Kira-kira? Bisa menjawab? Baik, ibu jawab aja ya. Jadi kesimpulannya, Salabah ini adalah sebetulnya orang yang baik. Dia dianugerahkan seekor unta oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah. Kemudian Salabah di sini bersikap kikir. Jadi ketika orang lain atau kita semua diberi rezeki oleh Allah, kemudian kita kikir, maka rezekinya akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanat yang bisa kita ambil, bersyukurlah atas apa yang kalian miliki dan jangan pernah ingkar janji kepada siapapun. Niscaya apabila kita ingkar janji kepada orang lain ataupun kita tidak amanah, maka semua yang kita miliki sekedip mata itu pun juga akan hilang pada saat itu juga. Baik anak-anak, terima kasih ya yang sudah mendengarkan. Hari ini Bu Guru selesaikan tugas literasi membaca ini kepada kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.